Salam damai sejahtera para kekasih Kristus. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik dan bersukacita. Mari kita merenungkan Matius 15 ayat 10-11 demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskannya." Terpujilah nama Tuhan. Para kekasih Kristus, banyak orang yang berpandangan bahwa menjadi Kristen itu mudah, sebab seorang Kristen dibebaskan dari segala ritual yang mengikat, termasuk aturan tentang makanan haram dan halal. Ya, memang ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita dibenarkan bukan karena ketaatan lahiriah dan ritualistik kita, melainkan karena anugerah. Tetapi bukan berarti kekristenan adalah agama yang terlalu mudah, sebab jauh lebih mudah berpantang makan makanan tertentu, mencuci tangan dengan cara tertentu, daripada mengasihi orang yang seharusnya tidak layak dikasihi. Memberi waktu untuk mereka, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Ringkasnya, kekristenan bukan hanya soal aktivitas ritualistik yang lahiriah. Pergi ke gereja secara teratur, memberi persembahan secara teratur, berdoa secara teratur, bergabung di dalam kelompok baca Alkitab setiap hari, itu pun bisa menjadi rangkaian aktivitas yang lahiriah. Semua itu adalah cara orang di dalam menjalankan agama. Namun sesungguhnya itu bukanlah religiusitas yang sejati. Sebab keagamaan kita tidak ditentukan dari rangkaian aktivitas lahiriah, melainkan sangat ditentukan apakah kita memiliki hubungan cinta kasih dengan Allah dan sesama. Bila agama hanya berisi tuntunan-tuntunan yang lahiriah, agama itu bisa menyesatkan. Sebab banyak orang menjalani praktek iman, menjaga kesucian lahiriah, tetapi dalam pikiran dan hati mereka menyimpan rupa-rupa kemarahan, dendam, iri hati, rasisme, dan rupa-rupa hal buruk yang lain. Dengan menyatakan bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar yang menajiskan orang, Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa hal-hal yang lahiriah tidak dapat menebus kesombongan, kepahitan, kebencian di dalam hari-hari kita. Semua itu hanya bisa ditransformasi ketika seorang punya sikap hati yang dipenuhi cinta kasih, hati yang berfokus pada relasi cinta akan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, sesungguhnya menjadi Kristen tidak pernah lebih mudah. Namun, kehidupan beriman kita bukan hanya ditentukan oleh kuat, kuasa, upaya manusiawi kita. Cinta dan sikap hati yang menyatu dengan Allah dan sesama akan nyata di dalam kehidupan kita ketika kita turut berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus menata hati setiap orang percaya. Roh Kudus mengarahkan kehendak bebas kita untuk tunduk pada kehendak Allah. Roh Kudus menolong kita ketika sikap keagamaan kita mulai terjerembab pada legalisme dan formalitas yang lahiriah belaka.
Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati senantiasa kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Sebab di sanalah terletak kekuatan yang membuat jiwa kita, kehidupan kita, menjadi kehidupan yang senantiasa murni. Dan apapun yang kita lakukan, dibangun di atas dasar ketulusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami untuk menjaga hati, dan ajarlah kami untuk membuka mata dan telinga iman kami terhadap tuntunan Roh Kudus, sehingga hati kami boleh senantiasa dibenahi menjadi serturut dengan kehendak Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama dengan saya, Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit. Tuhan memberkati saudara semua.